Bayangkan sebuah kerajaan megah, Majapahit, benteng emas Nusantara, pusat perdagangan, dan simbol kejayaan. Semua bangsa tunduk pada panji merah putihnya. Tapi di balik gemerlap istana, bara pengkhianatan mulai menyala. Intrik politik merambat seperti ular di balik tirai. Para bangsawan saling tikam, berebut tahta dengan senjata dan tipu daya. Rakyat resah, prajurit terpecah, dan dinding yang dulu kokoh mulai retak. Hingga meletuslah perang Paregreg, saudara melawan saudara, darah mengalir di tanah yang dulu penuh kejayaan. Saat itu, Majapahit bukan lagi singa yang mengaum, melainkan bangkai yang dicabik-cabik burung pemangsa. Dan inilah twistnya, bukan musuh asing yang menghancurkan Majapahit, melainkan anak kandungnya sendiri. Kekuasaan yang dibangun berabad-abad runtuh hanya karena keserakahan manusia. Kini yang tersisa hanyalah legenda, dan pertanyaan pahit, apakah sejarah akan berulang? Bayangkan ini, ribuan prajurit Mataram berbaris, tanah bergetar, genderang perang ditabuh. Api Sultan Agung punya satu tekad, menghancurkan Batavia dan menyingkirkan VOC dari bumi Jawa. Strategi raksasa sudah disusun, pasukan dikirim dari segala penjuru, langit dipenuhi asap semangat perjuangan. Namun, semakin dekat mereka ke Batavia, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hujan deras membuat jalanan lumpur, logistik terhambat, prajurit kelelahan. Belanda yang licik justru bersembunyi di balik benteng kokoh, sambil membiarkan penyakit merajalela di kubu Mataram. Hari demi hari, tubuh para prajurit tumbang bukan oleh peluru, tapi oleh lapar, sakit, dan medan yang tak bersahabat. Dan inilah twist yang mencengangkan. Sultan Agung nyaris menguasai Batavia, tapi kalah bukan di medan perang, melainkan oleh waktu, penyakit, dan kelicikan VOC yang justru menunggu lawan hancur sendiri. Bayangkan sebuah kerajaan yang tak hanya berkuasa di daratan, tapi juga di lautan luas. Sriwijaya, nama yang menggema dari Sumatera hingga ke Tiongkok, berdiri tegak sebagai penguasa jalur perdagangan dunia. Setiap kapal yang berlayar dari India menuju Cina, dari Arab menuju Nusantara, semua harus singgah, tunduk, dan membayar upeti pada Sriwijaya. Pelabuhan mereka dipenuhi rempah-rempah, emas, dan kain sutra. Para pedagang dari berbagai bangsa berdesakan, sementara biksu-biksu Buddha menyebarkan ilmu pengetahuan, menjadikan Sriwijaya bukan hanya pusat dagang, tapi juga pusat peradaban. Namun, di balik gemerlap itu, ada rahasia yang jarang terungkap. Kejayaan Sriwijaya bukan semata karena kekuatan militernya, melainkan karena kecerdikan mengendalikan laut seperti sebuah jebakan tak terlihat. Siapapun yang berani melewati jalurnya tanpa izin, seolah lenyap di telan ombak. Itulah alasan Sriwijaya bisa menguasai Asia Tenggara selama berabad-abad, bukan dengan pedang, tapi dengan laut yang mereka jadikan senjata. Dari penggembala miskin menjadi raja perkasa, siapa sangka jalan hidup Ken Arok penuh dengan darah dan pengkhianatan. Ia bukan keturunan bangsawan, melainkan seorang biasa yang haus akan tahta. Dengan kecerdikan dan keberanian, Ken Arok mulai mendekati bangsawan, lalu merebut hati Ken Dedes, perempuan yang diyakini membawa aura kejayaan. Namun, ambisi itu tak berhenti di situ. Malam kelampun tiba, sebuah keris pusaka ditempa, dan darah tumapel berceceran, membuka jalan bagi Ken Arok menuju kekuasaan. Singgasana Singasari akhirnya ia duduki. Rakyat melihat seorang penggembala yang menjelma jadi raja. Tetapi sejarah menyimpan ironi pahit, keris yang ia gunakan untuk naik tahta, akhirnya pula yang menebas hidupnya sendiri. Dari seorang gembala menjadi raja, dari darah lahir kejayaan, dan dari pengkhianatan pula datang kehancuran. Di balik dentuman genderang perang, di tengah bayang-bayang raja dan ksatria, ada sosok yang namanya nyaris tenggelam. Tribhuwana Tunggadewi. Saat Majapahit diambang goyah, dialah yang berani menggenggam tahta. Dengan tangan besi berbalut kelembutan, ia memimpin pasukan, menaklukkan musuh, dan memperluas panji merah putih Majapahit hingga ke seantero Nusantara. Namun, jangan salah, ia bukan sekadar boneka istana. Keputusannya mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati adalah titik api yang mengubah sejarah. Sumpah Palapa lahir dari keberaniannya memberi kepercayaan. Dan inilah twist yang jarang diceritakan, tanpa Tribhuwana, Majapahit mungkin hanyalah kerajaan yang redup di catatan kaki sejarah. Perempuanlah yang menyalakan api kejayaan terbesar Nusantara. Di hutan lebat, di balik kabut Gunung Salak dan lempengan waktu yang retak, nama Prabu Siliwangi bergaung. Raja besar Pajajaran yang dipercaya tak pernah mati. Konon, saat ajal menjemput, tubuhnya tidak membusuk, tidak lenyap di telan tanah. Ia memilih jalan lain, Ngahiyang, menghilang bersama pasukannya,
meninggalkan jejak berupa harimau gaib yang setia menjaga tanah Sunda. Cerita ini bukan sekadar dongeng murahan. Banyak orang bersumpah mendengar auman harimau di tengah hening malam, seolah Prabu masih mengawasi rakyatnya. Dan inilah yang membuat darah berdesir. Bagi orang Sunda, Prabu Siliwangi bukan sekadar raja, ia adalah roh penjaga, abadi di antara dunia manusia dan dunia gaib. Dentuman meriam mengguncang tanah Aceh. Asap mesiu menyesakkan dada, tapi di tengah kepungan itu, berdiri satu sosok perempuan dengan mata menyala api. Kat Nyak Dien. Lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup dijajah, suaranya menggema, menembus deru perang. Para lelaki yang nyaris putus asa, kembali menggenggam senjata. Suaranya bukan sekadar perintah, itu petir yang membangkitkan jiwa. Tubuhnya renta, matanya mulai kabur, tapi semangatnya tak pernah pudar. Di hutan, di gunung, di medan berdarah, dia terus memimpin, menyusun siasat, mengobarkan nyala yang tak bisa dipadamkan peluru. Dan ketika akhirnya ia ditangkap Belanda, mereka mengira api itu padam. Mereka salah besar. Karena dari bara di matanya, lahir ribuan Kat Nyak Dien baru. Perlawanan itu tak pernah berhenti, hanya berganti nama. Bayangkan sebuah kerajaan yang tak hanya berdiri, tapi mengguncang seluruh Nusantara. Di bawah panji merah putihnya, Majapahit bukan sekadar nama, ia adalah simbol kekuasaan mutlak. Dari ujung Sumatera hingga Maluku, dari semenanjung Melayu sampai Laut Filipina, semua tunduk pada satu suara dari Trowulan. Laut jadi jalan raya, kapal-kapal dagangnya bagai semut di samudra. Rempah, emas, dan upeti mengalir ke istana Gajah Mada yang bertekad, tak akan makan sebelum Nusantara bersatu. Intrik politik pun dimainkan halus, raja-raja kecil dipeluk dengan perjanjian, atau dijatuhkan lewat tipu daya. Namun di balik kejayaan itu, ada bisik-bisik yang tak pernah dicatat, bahwa kekuatan Majapahit bukan cuma pada pedang atau pelabuhan, melainkan pada rasa takut dan kagum yang membuat setiap negeri bertekuk lutut. Superpower? Bukan sekadar istilah, itu kenyataan yang bahkan lautan pun tak mampu menenggelamkan. Air Citarum mengalir tenang, tapi di dasarnya, menyimpan rahasia ribuan tahun. Tarumanegara, kerajaan tua yang pernah bersinar di tanah Sunda, tiba-tiba lenyap, seolah ditelan bumi. Tak ada istana tersisa, tak ada makam raja, hanya prasasti batu yang berbicara dalam bisu. Konon, Raja Purnawarman begitu perkasa, sampai sungai pun ia alirkan dengan tangannya sendiri. Tapi setelah masa kejayaan itu, kabut misteri menelan segalanya. Ada yang bilang, kerajaan ini runtuh karena bencana besar. Ada pula yang percaya, Tarumanegara tak pernah runtuh, hanya berubah nama, berganti wajah, menyatu dengan kerajaan baru yang lahir setelahnya. Kini, tiap ukiran di batu prasasti jadi petunjuk yang membisik. Pernah ada negeri megah di sini. Namun siapa yang menghapusnya dari peta sejarah? Tak ada yang tahu pasti. Hanya waktu, dan sungai yang masih mengalir membawa rahasianya.